Setelah itu melakukan ruku. Melakukan apa? Ruku. Ruku sebagaimana yang disebutkan, summa rafa'a yadayhi wa kabba wa raka'a wa kana yadha'u kaffaihi 'ala rukbatayhi. Ketika beliau mau ruku, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian kedua telapak tangan tersebut, jari jemarinya diletakkan di atas lutut. Bahkan dikatakan dipegang, kondisi jari jemari terbuka. Kita akan melakukan ruku, mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. Ini kedua telapak tangan yang kanan diletakkan di lutut yang kanan, telapak tangan yang kiri diletakkan di lutut yang kiri. Kemudian jari jemari kita, Bapak Ibu, terbuka sambil memegangi lutut kita seperti ini. Jelas? Baik. Nah, kemudian setelah itu posisi bagian daripada punggung kita ini kan lurus nih. Dan ingat, pandangan ini selalu ke tempat sujud ya. Saya lupa tadi menyebutkan. Selanjutnya, ya, ketika wuku pun posisi kita kan lurus nih punggung ini. Diibaratkan kalau diletakkan air di atas punggung kita pada waktu sujud, lastaqarra, sungguh tidak bergerak tuh air, saking lurusnya. Nah, pandangan kita kemana? Ke tempat sujud juga. Jelas? Kecuali kalau sakit lain cerita kita katakan. Kalau sakit lain cerita. Nah, apa yang kita lakukan setelah kita sempurna rukunya? Membaca doa. Ada sekitar 7 bacaan dari ajaran Nabi SAW berkaitan tentang doa ruku tersebut. Di antaranya yang paling pendek ini, ya, apa? Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Atau mungkin yang ditambah lagi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Atau doa yang sama juga dengan doa sujud, subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Atau yang doa ruku termasuk juga ini doa sujud, subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini pun juga termasuk doa ruku sekaligus juga doa sujud. Termasuk juga apa? Doa sujud. Nah, kalau atau bagi ikhwan yang ingin memperdalam tentang doa-doa tersebut, ya, berkaitan dengan doa-doa salat, silakan kembali kepada kitab Al-Allamah Al-Muhaddis fi Hadzal Asr, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang ruku tersebut, kalau kita melihat ini agak enggak tertib ya. Di sini Syekh meletakkannya pada halaman 69 bab yang ke-14. Bab yang ke-14. Kita lihat di halaman 64, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, nomor hadis 87. Intinya, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu, lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu, walakin baina dzalik. Nabi SAW jika beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya atau juga tidak pula menundukkannya melihat kaki, ya kan? Tetapi apa? Di antara keduanya, berarti pandangan itu tetap kemana? Ke tempat sujud kita tersebut, ya. Menundukkannya akan tetapi di antara, ketika Rasulullah menundukkan itu, di antara keduanya, tidak ke atas, tidak ke bawah melihat kaki, tidak juga. Nah, itu yang dikatakan di dalam hadis ini. Termasuk juga disebutkan, ya, di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun di sini tidak disebutkan tentang doa tersebut, cuma kembalinya nanti kepada buku-buku yang lain, ya.
kita melihat nih tentang hadis nomor 96 tentang ruku juga Nabi SAW. Ya, kita lihat ketika Nabi SAW melakukan ruku, ya, kana Nabi SAW idza shalla faraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, beliau membuka kedua tangan beliau, termasuk apa? Memegang erat jari jemari, memegang erat lutut beliau dengan jari jemari beliau tersebut dalam kondisi apa? Terbuka jari jemari tersebut. Itu yang disebutkan. Nah, kemudian selanjutnya setelah ruku yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana idza rafa'a ra'sahu min, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masih dalam kondisi ruku, maaf, wa yufarriju baina asabi'ahu, beliau membuka lebar-lebar jari jemari beliau, memegang kedua lutut tersebut, wa yumakkin yadaihi min rukbataihi, menekan jari jemari tersebut untuk memegang dua lutut tersebut, ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan dua lutut tersebut dipegang erat oleh Nabi SAW. Wa kana yujafi mirfaqaihi an janbaihi, terbuka, yujafi, bukan begini, tapi apa? Terbuka kan, seperti itu. Wa yabsutu dhahrahu wa yusawwihi, punggungnya lurus, hatta law subba alaihi al-ma'u lastaqarra, jika sekiranya diletakkan air di atas punggung beliau pada saat beliau tersebut ruku, maka tidak bergerak tuh air. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi, tuma'nina dalam ruku tersebut, wa yaqul subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, thalathan, 3 kali. Wa kana yaqulu fi hadha rukun anwa'an min al-adhkar wal ad'iyah, dalam hal ini ada sekitar 7 sebagaimana yang saya terangkan. Kalau kita mencoba-coba untuk menghitung doa Nabi pada waktu ruku dengan doa berbagai macam doa, itu ada sekitar doa. Paling pendeknya tadi subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Kemudian ikhwan, wa kana yanha an qira'atil Qur'an fi ruku' was sujud. Kita tidak boleh membaca Al-Qur'an pada saat kita ruku dan pada saat kita sujud. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku ini dilarang oleh Allah Jalla wa Ala untuk membaca Al-Qur'an pada saat aku ruku dan pada saat aku sujud. Fa amma ruku fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla. Adapun ruku, maka agungkanlah Allahu azza wa jalla, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Fa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum, karena doa ketika sujud tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dalam hadis yang lain, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid fa'akthirud du'a. Apabila paling dekatnya seorang hamba tersebut ketika dia sujud, seorang hamba dekat kepada Allah Jalla wa Ala ketika sujud, maka oleh sebab itu perbanyaklah doa ketika sujud. Di sujud di rakaat yang pertama boleh, di sujud di rakaat yang kedua juga boleh, di sujud di rakaat yang ketiga juga boleh, di sujud di rakaat yang keempat atau yang terakhir juga boleh. Tidak menghususkan di sujud yang terakhir saja, di setiap sujud. Itulah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.